يا صديقي دلني لله إني غاية الفردوس والظل الظليل. يا صديقي إننا بالله نحيا فهو نور وهو زاد والدليل. يا صديقي دلني لله إني غاية الفردوس والظل الظليل. Pertanyaan bisa menuliskan di kertas dan diberikan kepada panitia. Pertanyaan diprioritaskan yang sesuai dengan tema, dan jika ada keterbatasan waktu maka harap dimaklumi jika nanti tidak semua pertanyaan akan terjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس جماعة رحمني ورحمه الله, yang telah kita nanti sejak lama akan segera berakhir. Apa yang menjadi harapan dan cita-cita orang beriman agar segera bertemu dengan Ramadan, namun Ramadan tidak berkenan untuk menyapa kita kecuali hanya tinggal beberapa hari. Ini sebuah kesedihan bagi orang-orang yang mengharapkan kebaikan akhirat. Ini merupakan nestapa yang melipur hati orang-orang yang ingin menambah amal kebaikannya. Namun ada secerca harapan di sisi Allah Subhanahu wa taala atas kita sekalian, di mana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan di akhir-akhir Ramadan yang menjadi paripurna dari rangkaian bulan dan hari di dalam Ramadan ini, yang Allah mengatakan khairum min alfi syahr. Itulah cita-cita kita. Itulah harapan bagi orang-orang yang tertinggal, dan itulah yang menjadi pelipur lara akan segeranya berpisahnya kita dengan Ramadan. Maka dari itu hendaknya seseorang menggunakan waktu-waktu yang tersisa dengan sebaik mungkin, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab rahimahullah di dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif. Fa idza lam tuhsinu istiqbala fala'allaka tuhsinu wada'a. Bila engkau bukan orang yang baik di dalam penyambutan Ramadan, hendaknya paling tidak engkau adalah orang yang terbaik di dalam perpisahan. Wahai saudaraku rahimani wa rahimahullah, sebelum kita memasuki kajian inti dari pembahasan kita, ingin saya sampaikan 3 hal
terkait dengan bulan Ramadan dan hari-harinya yang akan segera meninggalkan kita. Yang pertama, bahwasannya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengaitkan Ramadan ini dengan bulan ilmu. Dan hal ini banyak dilalaikan kaum muslimin. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Masya Allah. Di sini disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, yang ini juga hadis Bukhari dan Muslim, bahwasannya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan atas semua kebaikan. Dan kedermawanan beliau mencapai paripurna, kesempurnaan ketika memasuki bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril, saat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan malaikat Jibril. Di sini ada beberapa faedah. Yang pertama, bahwasanya antara Ramadan dengan kedermawanan tidak bisa dipisah. Orang-orang yang akan mendapatkan Ramadan dan pahalanya adalah orang-orang yang di dalam hatinya mengusung kedermawanan. Bukan hanya kedermawanan kepada sesama manusia, namun juga kedermawanan kepada diri sendiri dengan mengasihaninya, sehingga dengan kasihan terhadap diri sendiri menyebabkan ia menjaga dirinya dari hal-hal yang akan membawa kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada neraka. Itu yang pertama. Yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwasannya Ramadan adalah bulan ilmu. Banyak di antara kaum muslimin, mereka barakallahu fiikum, menjadikan Ramadan bulan alasan untuk bermalas dan jauh dari majelis ilmu. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Ramadan selama 30 hari atau 29 hari penuh didatangi oleh Jibril alaihi salam untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan bacaan Al-Qur'annya kepada Jibril alaihi salam. Dan ini menunjukkan bahwasannya seorang muslim ketika datang Ramadan maka menjadikannya kesempatan untuk ia belajar dan memperdalam agama. Wa kana Jibril alaihi salam yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Dan Jibril mendatangi Nabi setiap malam di dalam bulan Ramadan. Fayudarisuhu Quran. Dan Jibril ketika itu beliau membenarkan bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari tilawah beliau. Menunjukkan bahwasannya ketika Ramadan 3 hal yang harus kita hiaskan pada diri kita. Yang pertama, kedermawanan. Dermawan tadi saya sebutkan di depan, bukan hanya terkait dengan urusan memberi sedekah, infak dan semisalnya, kalla summa kalla. Namun seluruh kebaikan adalah kedermawanan. Menolong orang, empati kepada orang, bahkan ibadah kita sendiri selama Ramadan itu adalah bentuk kasih sayang diri terhadap dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, menjadikan Ramadan bulan ilmu, di mana ia belajar agama selama Ramadan. Dan yang terakhir adalah kecintaan seorang muslim kepada kitabullah dengan membacanya. Maka sebuah yang patut disayangkan ketika seorang muslim barakallahu fiikum
ketika Ramadan ia tidak memiliki kesempatan untuk menghatamkan Al-Quran walau hanya sekali. Sebuah kerugian bagi seorang muslim ketika ia masuk Ramadan, keluar Ramadan tanpa menyelesaikan bacaan Al-Quran. Bahkan sebagian mereka menjadikan Ramadan bulan yang sama antara Ramadan dengan selain Ramadan. Itu yang pertama. Yang kedua, sebelum masuk bab dan materi, hendaknya kita catat di sini bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada kita. Man shama ramadhana. Di riwayat lain dikatakan man qama ramadhana. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, lihat wahai saudaraku betapa indah apa yang disampaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man shama ramadhana man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Masyaallah. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa, kata Nabi, berpuasa Ramadan, di riwayat lain menegakkan qiyamul lail di dalam bulan Ramadan, imanan wahtisaban, dengan dasar iman dan ihtisab kepada Allah, yakni harapan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka akan diampuni dosa-dosanya. Di sini ada sebuah pertalian kuat antara iman Anda yang ada di dalam hati dengan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama Anda memiliki iman, wahai saudara-saudariku rahimani wa rahimahullah, Anda berhak berharap kepada Allah untuk diampuni, untuk dirahmati, untuk dibebaskan dari api neraka, untuk mendapatkan rahmatnya dan surganya. Maka jadikan Ramadan ini bulan pengharapan, harapan agar disucikan jiwa kita, agar dimudahkan kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan, dan agar kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari neraka dan murkanya. Selama Anda memiliki iman, Anda berharap kepada Allah. Dan yang terakhir, ketika datang Ramadan, terlebih ketika panjenengan sudah memasuki akhir dari 10 Ramadan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, balil insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'adzira. Setiap manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri. Tidak perlu Anda ketika Ramadan terlebih akhir-akhir ini melihat dengan amal orang lain. Tidak perlu menengok kiri dan kanan. Fokus kepada diri Anda. Setiap manusia adalah saksi bagi dirinya sendiri. Apakah ia membawa dirinya kepada kebaikan maupun keburukan? Walau alqa ma'adzira. Meskipun setiap manusia dapat mendatangkan 1000 alasan untuk membenarkan apa yang ia perbuat. Jadi 3 hal ini yang harus kita catat baik-baik sebelum kita masuk bab. Jadikan Ramadan bulan ilmu. Jadikan Ramadan bulan pengharapan kepada Allah. Hendaknya Anda memiliki 1 doa, atau 2 doa, atau 5 doa, atau 10 doa, sampaikan kepada Allah selama Ramadan. Boleh jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan 1 kebaikan dan menghapus dosa-dosa Anda dengan 1 doa tersebut. Tidak ada harapan di sisi Allah yang akan sia-sia. Sebagaimana apa yang dititipkan kepada Allah tidak akan terbengkalai. Kemudian yang terakhir, ketika Anda memasuki Ramadan semacam ini di hari-hari akhirnya, hendaknya Anda periksa diri Anda dan kejujuran Anda kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena setiap manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri di hadapan Allah. Meskipun
mereka bisa bersilat lidah di depan manusia. Nah, kita akan kembali ke dalam kajian kita terkait dengan sunnah dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada sebagian sikap beliau ketika masuk di dalam bulan Ramadan, yang Anda nantinya bisa bawa pulang untuk Anda terapkan di dalam rumah tangga Anda, atau Anda terapkan ketika Anda berhadapan dengan masyarakat, berinteraksi dengan masyarakat. Kita mulai dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu an, yang memiliki kitab Al-Waziz fi Fiqh Sunnah wa Kitab Al-Aziz, bisa dibuka di halaman 231. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla, kullu amali ibni adam lah illa as-siyama fa innahu li wa ana ajzi bih wa shaumu junnah fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wala yashab wala yajhal fa in satamahu ahadun aw qatalahu fayaqul inni shaim. Hadis yang mulia ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaih Bukhari dan Muslim, dan lafaz ini adalah lafaz dari Imam Muslim rahimahullah. Bahwasanya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amali ibni adam lah, sesungguhnya setiap anak Adam di dalam amalnya adalah untuk dirinya sendiri. Ya ayyuhal insan innaka kadhihun ila rabbika kadhan famulaki. Wahai anak-anak Adam, wahai manusia, sesungguhnya kalian berjerih payah, bersusah payah untuk apa? Untuk menggapai ridhanya Allah Rabb kalian. Famulaki, maka sesungguhnya kalian akan bertemu dengannya. Inilah kita orang-orang yang beriman. Inilah kita orang-orang Islam yang menempuh jalan yang sukar lagi menanjak, mewujudkan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam tarawih yang panjang, di dalam puasa yang menghauskan di siang hari, membaca Al-Quran dengan berlama-lama, munajat yang panjang di dalam doa di malam hari. Seluruhnya wahai orang-orang yang memiliki iman, tentunya Anda merasakan kepayahan. Namun ketahuilah, kepayahan di atas ketaatan kepada Allah ada rasa manis di dalamnya. Bagaimana tidak? Sekiranya ibadah yang kita lakukan dengan jerih payah itu mengharapkan pertemuan dengan Allah, yang kita lakukan dengan tenaga yang ekstra, kemudian punggung merasa lelah, kaki merasa sakit, dan juga kita memerlukan waktu. Namun sekiranya di dalamnya tidak ada rasa manis, tentunya orang-orang yang mendahului kita tersebut tidak akan berlomba untuk mendapatkan keridhaan Allah dengan jerih payah mereka. Ketahuilah bahwasannya seluruh ibadah kita yang kita haturkan kepada Rabb, yakni Allah Subhanahu wa taala, memiliki rasa manis yang sekiranya orang-orang yang mengetahui dari ahli dunia tentang apa yang kita rasakan dari rasa manis tersebut, manis di dalam ketaatan, manis di dalam munajat yang panjang dalam ibadah kepada Allah, tentunya mereka akan merebut hal tersebut dari kita.
namun mereka tidak mengetahui dari sisi mana manisnya ibadah tersebut, sehingga mereka tidak melakukan perlombaan dengan kita. Dan dari sini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala yang besar bagi orang yang telah beramal. Menunjukkan faedah pertama bahwasannya seseorang di dalam amalnya boleh berharap. Makanya dikatakan ikhlas itu bukan mengharap apa-apa. Definisi ikhlas dengan mengatakan tidak mengharap apa-apa itu definisi yang salah. Kalau dikatakan ikhlas tidak mengharap apa-apa dari manusia dan kita hanya mengharap dari Allah, sahih. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam suratul Insan, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Masya Allah. Sesungguhnya kami memberikan kepadamu makanan, tidak mengharapkan terima kasih, tidak mengharapkan balasan. Apa yang kita harapkan? Yakni wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau definisi ikhlas semacam ini, inilah definisi yang sahih. Bahwasanya amal ibadah yang kita lakukan, kita tidak berharap manusia balasan maupun sekedar ucapan syukur. Namun kita berharap kepada Allah, berharap kepada wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketahuilah yang kedua faedahnya adalah setiap jaza, setiap pahala, setiap balasan yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, arahnya adalah pahala dari akhirat, pahala di dalam kehidupan akhirat. Maka seorang muslim tidak boleh ia mengharapkan dari amal solehnya pahala-pahala dunia. Waduh Pak, aku sumpah aku. Masya Allah. Sumpah kenapa kamu? Saya butuh dana banyak ini. Ini membesarkan wedding organizer syar'i, Masya Allah. Ini butuh biaya miliaran ini. Nah, kamu punya uang berapa kamu? Ya nggak banyak sih, tapi paling ada kendaraan, HP, motor. Itu modal itu. Sedekahkan. Insyaallah. Sedekahkan. Ya. Dalilnya apa? Mereka yang ngomong ini, man jaa bihasanatin falahu asyru amsalihah. Barang siapa datang kepada Allah dengan membawa satu amal baik, maka dia akan mendapatkan 10 kebaikan. Coba lihat, kalau kamu menyedekahkan motor itu 15 juta. 15 juta kali 10, Masya Allah. Nah, kalau saya sedekah, kepada siapa saya sedekah? Nah, kepada saya sedekahnya, Masya Allah. Nah, ada seperti itu kaum muslimin? Banyak yang percaya dengan hal semacam itu, mengajak manusia untuk bertransaksi judi atas nama agama Allah Subhanahu wa ta'ala dan memakan harta manusia secara zalim. Tidakkah mereka mengarahkan manusia pada pahala-pahala akhirat, pahala keridhaan Allah dan surganya? Mengapa mereka mengarahkan manusia dengan amal baiknya kepada tujuan-tujuan materi dan dunia? Dari sisi talaki ilmu sudah salah semacam ini. Nah, dan dai-dai semacam ini adalah dai-dai yang tidak memiliki tanggung jawab di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berhati-hatilah Anda semua terhadap dai-dai semacam itu. Karena sesungguhnya yang ditawarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mendakwakan Quraisy adalah tauhid dan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi tidak pernah mengajarkan bahwasannya dengan engkau menerima Islam engkau akan mendapatkan ini dan itu. Kalla summa kalla. Sehingga beberapa qabilah ketika awal-awal dakwah Nabi, ketika Nabi menawarkan Islam kepada mereka, sebagian kepala suku mengatakan, wahai Muhammad,
Kalau sekiranya aku mendukungmu dengan dakwah ini, apa yang aku akan peroleh? Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangan seraya mengatakan, kalau dariku tidak mendapatkan apa-apa, namun dari Allah Subhanahu Wa Taala pahala tersebut. Dan umpama Allah memberikan kemenangan, maka Allah akan berikan kemenangan tersebut kepada orang-orang yang Ia kehendaki. Nah, jadi saudaraku rahimani wa rahimahullah, pahala yang kita harap dari sisi Allah adalah pahala akhirat. Jangan sekali-kali kita mengharapkan pahala dunia. Namun kalau ada sekiranya dari kebaikan kita yang kita kerjakan kemudian kita mendapatkan kebaikan, maka itu adalah kabar gembira yang didahulukan sebelum pahala di akhirat. Nah, selanjutnya, illa siyama, kecuali puasa. Fa innahu li, karena sesungguhnya puasa itu untukku. Wa ana ajzi bih, dan aku yang berhak untuk menentukan kadar pahala bagi orang-orang yang berpuasa. Di sini ada faedah, yakni apa? Belajar kita untuk jujur kepada Allah. Nah, karena pahala yang Anda terima dari puasa kita sesuai dengan ketingkat jujuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seberapa Anda jujur di dalam amal puasa Anda, maka demikian pahala yang akan Anda raih. Naam. Wasiyamu junnah, Masya Allah. Dan puasa itu adalah tameng. Tameng dari apa? Junnah dari apa? Junnah dari seluruh keburukan-keburukan. Dan tameng dari seorang dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala dan murkanya. Dan ini yang menjadi poin pembahasan kita. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum, maka bila kamu menemui hari-hari puasa kalian, fala yarfus, maka hendaknya kalian jangan sampai berbuat rafas, wala yashab, dan jangan kalian mencela, jangan kalian berteriak-teriak dengan ucapan kotor, wala yajhal, dan jangan kalian berbuat seperti perbuatannya orang-orang bodoh. Fa in satamahu ahadun au qatalahu falyakul inni shaim. Kalau ada seseorang yang mencelanya atau mengajaknya berkelahi, apa yang harus diucapkan oleh orang yang berpuasa ini? Inni shaim, inni shaim. Sebentar mas, saya masih puasa. Saya sedang dalam kondisi puasa. Nah, ada pelajaran penting wahai saudaraku di dalam hadis yang panjang ini. Saya hanya sampaikan setengah dari redaksi hadisnya. Hadis panjangnya bisa dilihat di dalam Kitabul Wajiz halaman 232. Yakni kitab yang berbahasa Arab. Bab Kitabus Siyam, bab terkait dengan pembahasan kitab puasa. Apa yang menjadi faedah dari kajian kita pada sore hari ini terkait dengan hadis ini, hadis yang mulia dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya saya ingatkan bahwasannya tidak ada satu golongan kecuali Ahlus Sunnah yang begitu banyak untuk bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaulah ada satu orang, kalaulah ada satu kelompok yang begitu lebih banyak solawat mereka kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada satupun kecuali ahli hadis dan juga ahlu sunnah. Karena tidaklah mereka membaca sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari hadis-hadis yang mulia, atau kan menulis sebuah hadis kecuali mereka menuliskan Sallallahu Alaihi Wasallam, menunjukkan bahwasanya tidak ada yang lebih mulia di dalam sunnah ini memperbanyak salawat kecuali ahlu sunnah dan ahli hadis. Maka hendaknya kita menjadi golongan di antara mereka. Yang pertama,
Apa itu larangan? Wala yarfus. Jangan kalian melakukan rafas. Rafas disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari, ar-rafas kalamu fahish, kata-kata kotor. Yang ini baik secara pribadi atau di dalam rumah tangga atau di dalam bermasyarakat tidak patut kita ucapkan. Rafas di dalam Al-Quran disebutkan di dua tempat. Yang pertama, di dalam ibadah terkait dengan haji. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj." Bila di antara kalian sudah menetapkan terkait niat di dalam bulan itu untuk melaksanakan haji atau mungkin umrah, fala rafasa, jangan kalian rafas, wala fusuqa, dan jangan berbuat fasik, wala jidala, dan juga berdebat fil hajj, di dalam haji tersebut. Dan juga Allah mengatakan terkait dengan puasa Ramadan, uhilla lakum lailatas siyami rafasu ila nisaikum. Sesungguhnya dihalalkan oleh Allah atas kalian di malam Ramadan, di malam puasa, rafasu ila nisaikum, untuk melakukan rafas kepada pasangan kalian. Apa Pak itu rafas? Kesimpulannya, rafas adalah ucapan-ucapan yang hanya layak diucapkan oleh suami kepada istrinya atau istri kepada suaminya di kamar. Itulah rafas. Dan ketika puasa ada larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk rafas, yakni mengucapkan kalimat-kalimat buruk yang konotasinya adalah fahish, yang buruk menurut adat masyarakat kita. Karena seorang muslim tidak dikenal dengan ucapan buruk. Sebagian orang Masya Allah, ya, tanpa sadar meluncur dari lisannya ketika istrinya berdandan dengan satu dandanan yang mungkin baginya agak aneh. Kemudian istri yang cantik itu dikatakan, iki waktunya wayang lembuk keluar. Tahu lembuk? Nah, satu bagian dengan goro-goro di dalam perwayangan. Nah, atau mungkin ketika istri menyodorkan kepadanya makanan berbuka puasa atau mungkin sahur, yang istri tersebut sudah merelakan waktu istirahatnya terpotong di malam hari atau siang hari untuk menyiapkan makanan buat suaminya dan keluarganya. Kemudian dengan enteng muncul dan meluncur dari lisan suaminya, apakah ini seluruh garam di lautan ditumpahkan ke panci? Maksudnya apa? Kasinan. Masya Allah. Hal-hal semacam ini, wahai saudaraku, tidak perlu, yang nantinya menjadikan konflik yang tidak perlu muncul di dalam rumah tangga kita. Ada juga sebagian orang, Masya Allah, kok begitu menganggur lesannya. Ketika ada orang gemuk lewat, delokno, akan mangan lewat. Nah, ketika ada orang kurus lewat, iki kurang mangan wonge koyoke, Masya Allah. Seharusnya hal-hal semacam ini kita hindari di dalam kehidupan bermasyarakat. Omongan yang kalau umpama ditimbang, boleh jadi omongan itu tidak mendatangkan dari dosa, enggak. Boleh jadi omongan itu tidak mengandung dosa.
Namun dari sisi adab itu adalah sebuah kekurangan, karena kita tidak menjaga lisan kita yang seharusnya untuk digunakan untuk berzikir kepada Allah atau berucap ucapan yang baik. Jadi hendaknya ucapan-ucapan jorok, ucapan-ucapan yang buruk menurut masyarakat kita atau bahkan menurut diri kita, yang umpama ucapan itu dilempar orang lain kepada kita, kita marah, maka hendaknya di dalam rumah tangga, di dalam bermasyarakat kita hindari. Nah, selanjutnya yang kedua, wala yashab. Yashab ini sebenarnya maknanya adalah berteriak dengan teriakan yang keras di pasar-pasar atau di jalan-jalan. Namun mencakup juga ucapan-ucapan yang menjadikan seorang mengharuskan mencela orang lain. Ketahuilah wahai kaum muslimin, banyak di antara kita, wallah, di antara kita banyak yang mereka, barakallahu fiikum, siap untuk meninggalkan makan dan minum serta hal halal selama siang hari Ramadan. Namun di antara mereka, wallah, tidak bisa menahan sesaat pun lisannya dari mencela kaum muslimin, merendahkan kehormatan sesama muslim, atau bahkan mengolok dan mengejek orang lain dengan ucapan-ucapan buruk. Wallah, di antara kita bisa menahan sehari, 2 hari tidak makan dan minum. Namun mereka tidak bisa menahan lisannya dari mencela kaum muslimin, menjatuhkan kehormatan orang lain. Yang bila sekiranya mereka bisa menahan ini, tentunya pahalanya lebih besar dari hanya sekedar menahan lapar dan dahaga. Nah, sebagian rumah tangga munculnya konflik, bahkan mungkin perceraian, karena salah satunya adalah pasangan tidak dewasa di dalam menjaga lisan. Pasangan tidak bisa menjaga di dalam lisan. Bahkan mungkin seorang tetangga membawa pisau, satunya membawa celurit untuk berkelahi. Sebab apa wahai kaum muslimin? Lisan. 6. Yang sekiranya kita bisa menahan lisan tersebut, alangkah indahnya hidup. Memahami kekurangan dari pasangan sehingga tidak muncul celaan. Memahami kekurangan dari tetangga yang mungkin di antara tetangga kita ada yang bukan Islam. Dengan kita, barakallahu fikum, setidaknya menolong Islam ini sehingga baik di mata mereka di hadapan orang-orang yang bukan Islam. Namun Masya Allah, sebagian kaum muslimin yang Islamnya sejak lahir, mereka sedikit pun tidak pernah bisa menjaga lisannya, seakan-akan mudah saja mengucapkan satu hal yang boleh jadi menyebabkannya terjerumus ke dalam neraka selama 70 tahun dalamnya, hanya untuk menjaga lisan. Nah, yang terakhir, wala yajhal. Ai la yaf'alu syai'an min af'ali ahli jahil. Nah, jangan engkau berbuat bodoh. Yakni apa? Janganlah engkau berbuat sesuatu dari hal-hal yang biasa dilakukan oleh orang-orang bodoh. Nah, yang disebutkan di sini di antara contoh yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-72 terkait ibadur rahman. Apa Allah katakan? Walladzina la yashhaduna az-zura. Dan orang-orang yang tidak menyaksikan az-zur,
Disebutkan oleh sebagian ulama tafsir bahwasanya az-zur adalah kesyirikan. Ulama lain mengatakan az-zur adalah kemungkaran. Az-zur menurut ulama lain adalah sesuatu yang biasa dilakukan ahli jahiliyah di masa sebelum Islam, yang intinya adalah sesuatu yang tidak layak dilakukan oleh orang-orang yang memiliki akal dan dewasa bersikap. Dan juga di dalam suratul Mu'minun ayat yang ketiga, walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun, dan orang-orang yang menghindari hal-hal yang tidak berfaedah, mu'ridun, 'anil lahwi, permainan, mu'ridun, mereka menghindarinya. Jemaah rahimani wa rahimahullah, sikap bodoh ketika Anda Ramadan semacam ini, sikap bodoh ketika Anda memasuki Ramadan semacam ini, kita melakukan hal-hal yang boleh jadi di dalam hukum asalnya mubah, kemudian menjadi dosa karena melalaikan kita dari kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak di antara kaum muslimin yang mereka di dalam seharinya tidak melepas tangannya dari hal ini. Jawal, apa? Gadget. Saya nggak bisa ngomong bahasa Inggris, HP gitu aja. Yang kata Syekh Sulaiman Ruhaili, Imam Masjid Quba, mengatakan sekiranya seseorang dalam satu hari di total ia memegang HP dengan segala permainan dan gamenya itu, kalau di total, wallah dia bisa membaca 5 juz dari Al-Quran dalam sehari itu. Apakah bukan tindakan bodoh di dalam Ramadan yang pahala ditabur oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita sia-siakan? Wala amal baik, wala sodako, wala ucapan baik, kemudian kita habiskan dengan sesuatu yang mubah asalnya, kemudian bisa menjadi haram karena kita meninggalkan kewajiban kita untuk membaca Quran umpama, atau mungkin kewajiban kita di dalam Ramadan untuk sesuatu yang lebih manfaat seperti qiyamul lail atau membaca buku atau menulis faedah. Maka seorang muslim waktunya begitu manfaat yang tidak bisa kita, barakallahu fikum, melalaikan hal ini. Penerapan di dalam rumah tangga contohnya, sebagian suami karena ia merasa bahwasannya ia telah memenuhi kewajiban nafkah, kemudian dia melihat istrinya di dalam kesusahannya, kerepotannya untuk menyiapkan bekal dan makanan untuk rumah, atau mungkin dia lelah di dalam pekerjaan-pekerjaan rumah, kemudian suami dengan enaknya duduk di atas kursi atau sofa dengan memainkan HP-nya. Semua ini adalah tindakan buruk di dalam rumah tangga. Dan juga mungkin di antara manusia pada hari ini menyia-nyiakan, menghamburkan uang untuk sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan, menimbulkan suara-suara yang seharusnya tidak muncul dengan mengganggu istirahat kaum muslimin, hal-hal bodoh yang seharusnya kita tinggalkan. Maka Ramadan ini, barakallahu fikum, mengajarkan kita untuk dewasa bersikap dan menghindari hal-hal yang bodoh. Mungkin kajian pada sore hari ini kita cukupkan sampai jam 5:20. Masih ada waktu untuk 10 menit tanya jawab. Kita gunakan untuk tanya jawab karena saya sendiri sudah merasa kelelahan untuk berbicara. Kita cukupkan, dan apa yang kita sampaikan bisa dibaca kembali di rumah seluruhnya dari materi ini. Kalau ada pertanyaan, tafadhal. Bagi ummahat yang mengajukan pertanyaan seputar puasa atau seputar zakat atau terkait dengan haid dan nifas ketika Ramadan, dipersilakan untuk menulis, dan untuk bapak-bapak di sini bisa langsung disampaikan dengan tanya jawab. Kami tutup, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tafadhal bila ingin ada tanya jawab selama 10 menit, dan bagi yang tidak menyampaikan tanya jawab, gunakan waktu-waktu akhir menjelang buka puasa ini untuk berdoa dan munajat kepada Allah. Naam. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau misalnya seorang suami yang setiap bertengkar istrinya Suami setiap bertengkar dengan istrinya, bertengkar, ya, istrinya itu mengatakan seperti bubar gitu. Jadi tapi belum datang, bukan cuma bubar, biar tidak bertengkar. Setelah tidak bertengkar, dia ingin kembali sama istrinya lagi. Nah itu bagaimana? Apakah harus ulang nikah atau bagaimana? Apakah satu dan jasa berbeda? Nah, pertanyaan pertama, pertanyaan yang sangat bagus. Kiranya saya bawa hadiah, saya beri hadiah yang bertanya. Namun tidak ada hadiah kecuali nanti hadiah spesial dari panitia berupa buka puasa, nanti diambil sendiri-sendiri. Kalau mungkin kurang nanti bisa beli sendiri di depan. Barakallahu fiik. Pertanyaan yang sangat bagus, dan pertanyaan ini mendominasi pertanyaan di dalam rumah tangga. Bagaimana sikap pasangan, baik itu suami maupun istri, ketika setiap konflik terjadi, baik kecil maupun besar, mengucapkan kata cerai. Dan itu terjadi setiap saat ketika ada konflik. Baik istrinya minta khulu, suaminya minta cerai, namun tidak cerai-cerai sampai anaknya 5, 4, 7, 6. Maka hal ini yang pertama, bentuk tidak dewasa dalam rumah tangga. Yang pertama, menyelesaikan konflik rumah tangga dengan bercerai, itu menunjukkan tidak dewasa dalam rumah tangga. Tidak semua konflik rumah tangga harus diselesaikan dengan kata cerai. Itu yang pertama. Yang kedua, wujud dari melecehkan syariat Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya diagungkan seperti pernikahan. Kalau setiap konflik mesti ngomong tak pegat awakmu, tak cerai awakmu, atau istrinya minta khulu, maka ini mempermainkan agama Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang bodoh, saya ulangi, ini penting, ini jawabannya. Bagi orang yang bodoh, dia mendapatkan uzur sampai dia diberitahu. Nah, bagaimana ia mengatakan cerai di pagi hari, di siang hari dia mengumpuli istrinya. Kemudian dari hasil jima tersebut kemudian menghasilkan kehamilan dan anak. Kemudian setelah melahirkan konflik lagi, mengucapkan tak cerai kamu. Kemudian di pagi hari dia kumpuli istrinya lagi. Bukankah ini mempermainkan agama Allah Subhanahu wa taala? Bila itu dilakukan oleh orang bodoh, dia mendapatkan uzur karena bodohnya sampai dia diberitahu. Namun kalau sudah diberitahu, maka jatuh talaknya. Barakallahu fikum, sebagai hukuman atas orang yang tidak bisa menjaga lisan di dalam rumah tangga. Nah, ada pertanyaan lagi? Nggih, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya, apa pendapat Ustaz tentang orang yang sedang berpuasa tapi tidak sholat atau sebaliknya? Masya Allah. Barakallahu fiik. Nanti dapat jatah buka puasa 2 beliau. Kalau ada. Nah. Jumhur ulama Ahlus Sunnah, mereka tidak mengkafirkan orang yang tidak puasa Ramadan. Meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja adalah dosa besar. Namun jumhur ulama mengatakan bahwasannya salat adalah pembatal keislaman. Maka hendaknya seorang yang melakukan salat dan tidak puasa diingatkan dengan baik, ya, agar menghiasi ibadah keislamannya kemudian sholatnya dengan meneruskan dengan kewajiban
berpuasa, karena meninggalkan puasa adalah dosa besar. Bagi orang yang ia puasa namun ia tidak sholat, maka kita khawatir bahwasannya puasanya tidak bernilai di sisi Allah karena dia melakukan pembatal di antara pembatal keislaman. Naam. Ada pertanyaan lagi? Sudah ngantuk semua? Masih ada waktu 5 menit. Mungkin ada pertanyaan dari ummahat yang bisa diambil. Naam. Masya Allah. Terus dia itu bilang ke saya, kenapa kayak saya memaafkan sama suaminya, tapi saya nggak tahu watak aslinya. Saya bilang udah sabar dulu, nanti saya cari gimana kesalahannya. Baik. Nah, pertanyaannya, bagaimana seorang dalam berumah tangga kemudian suaminya tidak memiliki tanggung jawab? Seperti itu. Nah, menikah harus mewujudkan beberapa hal. Yang pertama, kejujuran kepada Allah, menjalankan nikah untuk melaksanakan agama Allah. Yang kedua, kedewasaan. Yang ketiga, ilmu. Yang keempat, tanggung jawab. Selama Anda memiliki ini, silakan Anda menikah. Menikah pertama atau menikah untuk selanjutnya. Nah, namun selama Anda tidak memiliki 4 hal ini, maka Anda zalim kepada diri sendiri dan pasangan. Maka bila seorang wanita merasa suaminya tidak memiliki tanggung jawab, langkah pertama, dudukkan suami tersebut, ingatkan akan ketakwaannya kepada Allah dan tanggung jawabnya kepada istri. Bila dia selesai, walhamdulillah, itu yang diharapkan. Namun bila tidak, sertakan keluarga untuk menyelesaikan. Kalau memang tidak ada pembenahan, maka tidak selamanya cerai itu sesuatu yang buruk. Saya ulangi, tidak semua perceraian sesuatu yang buruk. Ketika ada kezaliman dari pasangannya, sebagian orang, wahai saudaraku, mempertahankan rumah tangga yang sudah tidak ada wujudnya hanya karena sungkan. Nanti takut dibilang janda, nanti takut nama buruknya, nama baiknya tercoreng di masyarakat, sehingga apapun kezaliman yang ia rasakan dan ditimpakan pasangan, ia rasakan dan ia bersabar dengan itu. Maka ini kesabaran yang tidak pada tempatnya. Saya ulangi, sabar ketika seharusnya ada penyelesaian, kemudian Anda tidak berusaha menyelesaikan, dan itu adalah konflik rumah tangga, itu sabar yang bukan pada tempatnya. Dudukkan suami, bicara yang baik, atau minta bantuan kepada keluarga untuk menyelesaikan. Bila tidak ada penyelesaian, maka tidak selamanya perceraian itu sesuatu yang buruk. Nah, pertanyaan 3 dan kita cukupkan karena 5 atau 10 menit lagi kita akan masuk ke waktu untuk iftar dan juga berbuka puasa. Naam, kita tutup lagi dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.